Mereka update gitu loh modus-modusnya. Tapi biasanya benang merah yang tidak akan banyak berubah adalah mereka itu cenderung menunda pertemuan, memperlama jarak untuk bisa ketemuan langsung face to face ataupun video call. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back to podcast Diskusi Psikologi. Dan kali ini seperti biasa aku akan mengingatkan jangan lupa untuk jaga kesehatan mental kamu, karena kamu sepenting itu. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas suatu topik yang aku yakin teman-teman pernah baca di berita atau mungkin bahkan pernah dengar teman-teman yang punya pengalaman yang serupa, yaitu adalah love scamming. Love scamming sendiri adalah penipuan berkedok cinta. Jadi awalnya dia menyatakan seakan-akan dia adalah calon pasangan kita nih, tapi sedikit demi sedikit kok jadinya memanipulasi dan akhirnya menipu kita untuk membuat kita tiba-tiba transfer uang ke dia atau bahkan menyampaikan data pribadi kita. Nah, ini kan bahaya banget ya teman-teman. Dan di Indonesia sendiri ternyata kasusnya juga cukup banyak. Tahun 2023, tepatnya di Batam, polisi menangkap 88 warga negara asing atas sindikat love scamming yang menjerat ratusan korban dari berbagai negara. Lalu di 2024 kemarin juga terungkap ada jaringan love scamming oleh Bareskrim dengan korban mencapai ratusan orang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Belum lagi di tahun 2025 ini juga terjadi kasus di beberapa daerah dan laporan dari korban love scamming ke kepolisian. Nah, di diskusi kali ini kita bakal kupas tuntas isu psikologis soal love scamming. Dan tentunya aku tidak sendiri, aku bersama dengan relationship coach kondang, yaitu Coach Lex de Praxis. Halo Coach Lex. Halo Mahari. Senang banget akhirnya bisa bertemu dengan Coach Lex setelah aku memfollow bertahun-tahun. Iya. Dan kita akan discuss tentang love scamming. Right. Oke Coach, sebelum kita bahas lebih lanjut, tim KBR sudah mewawancarai nih, mendengarkan curhatan dari salah satu teman yang pernah curiga bahwa saat dia menggunakan dating apps nih kayaknya lawan bicaranya bisa jadi adalah love scammer atau ya pokoknya udah ada gerak-gerik yang mencurigakan lah. Nah, coba kita dengerin bareng-bareng ya. Namaku Greg, umur sekarang 24 tahun. Pakai dating apps kurang lebih dari 2021 sampai 2024 gitu. Tapi itu ada on off-nya. Terus ada kekhawatiran ditipu atau mendapat pasangan yang ternyata tidak tulus dan jujur. Ada banget gitu. Ada banget. Karena dari 2021 itu aku ngerasa pakai dating apps itu masih lebih mudah karena kesan untuk mencari pasangan dari penampilan fisik itu nggak sekuat ketika setelah pandemi. Setelah 2023, 2024 itu rasanya kayak orang-orang yang pakai dating apps highly melihat ke physical appearance. Kalau pernah menemui orang atau profil-profil yang suspicious, sometimes iya, tapi aku juga tipe orang yang kalau main kadang agak milih ya kiri kanannya gitu, swipe right, swipe left-nya gitu. Atau kalaupun emang lagi sering sering swipe live gitu ya, nanti ketika ngobrol ngerasanya kok kayaknya fishy nih orangnya gitu. Nah itu udah males ngelanjutin juga gitu. Kalau pernah ketipu, kebetulan enggak. Gini, aku nggak akan mau transfer uang atau quote unquote ngebantu dia gitu ya, kalaupun emang belum ketemu gitu. Ketemu pun aku juga nggak mau yang langsung segampang itu ngebantuin. Kayak kalau soal kerjaan atau tugas, yes aku mau, yang jatuhnya tenaga gitu. Gimana membentengi diri supaya nggak kena love scammer? Mungkin agak susah jujur. Aku bisa bilang dari pandanganku pribadi itu merupakan tindakan yang agak susah. Karena ya bisa aja orang profilnya tuh sangat kelihatan nyata gitu ya, fotonya beneran dia, namanya juga kelihatan beneran, tapi ternyata memang dia punya niat untuk ngebohongin gitu. Kayak tolong dong transferin aku segini, kebetulan aku lagi susah, lagi ada halangan segala macam gitu. Nama saya Rosita, umur saya 30 tahun. Saya pakai dating app sudah kira-kira 1 tahun. Banyak di dating app itu
saya menemui orang dengan profil-profil yang mencurigakan, bilang dia itu ahli IT, kerja di Jakarta, terus sama bosnya dikirim ke Rusia untuk menangani masalah kasino di Rusia. Dari situ saja kan sudah terlihat mencurigakan. Dia mengirim alamat link dan menyuruh saya mengklik dan men-screenshot apa itu isinya. Terus dia menawarkan dia bisa meretas sistem kasino yang bisa membuat saya untung besar ketika main kasino itu. Yang kedua, saya pernah meladeni orang yang dia bilang dia kerja di pedalaman, di mana dari kantornya itu tidak boleh menyalakan kamera gitu. Jadi ketika saya minta video call, dia kayak nggak boleh sama kantor dan sebagainya. Motifnya adalah perusahaannya hanya bisa mengirim gaji ke calon istrinya, dan di mana nanti ketika mereka udah ngirim gaji ada problem, calon istrinya suruh bayar pajak dulu dan sebagainya. Terus ada juga yang dia bilang tugasnya itu untuk mengirim pulsa ke supir-supirnya, di mana kalau beli dari sini itu jauh dari kota dan juga m-banknya nggak bisa, jadi minta dikirimnya dari Pulau Jawa gitu. Dan ujung-ujungnya kita harus top up uang dulu sebelum diganti sama mereka dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Jadi sebenarnya scammer yang saya hadapi itu selama ini itu adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Untungnya saya tidak pernah ketipu untuk mengirim uang atau menuruti permintaan scammer-scammer. Jadi ketika saya mengetahui kalau mereka punya motif yang tidak baik, biasanya saya langsung blok nomor mereka atau langsung saya cut off. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan itu, aku pengen tanya Coach Lex. Kira-kira menurut Coach Lex gimana sih tentang love scamming ini? Apa pendapat Coach tentang fenomena yang terjadi? Wah, itu lagi rame banget ya, Hari ya. Banyak biasa sih korbannya, biasa sih yang terkena kejadian seperti ini perempuan ya. Mereka lebih cenderung terkena manipulasi, dan love scam itu sendiri menurut saya ya, ada dua jenis lah ya setidaknya, dua kategori besar walaupun mereka terkait. Yang pertama ya memang bertujuannya ke arah finansial. Jadi menggunakan modus perhatian, cinta, sayang yang ujung-ujungnya diarahkan untuk menarik keuangan. Yes. Ada juga yang love scamming yang tidak ada motif finansialnya di awal, tapi sekedar pengen ketemu lalu untuk hubungan yang enak-enak aja istilahnya. Jadi tidak untuk hubungan serius, boro-boro pernikahan. Jadi dua-duanya tuh modusnya lumayan scamming, menipu, manipulasi. Dan itu lagi rame banget tuh. Gitu. Oh, oke. Jadi love scamming ini nggak cuman tentang yang mengarah ke uang atau identitas, pengambilan identitas, tapi juga bisa dibilang hubungan yang mau dibilang PHP kali ya. Memberikan harapan palsu, seakan-akan mau komit tapi nggak komit-komit. Itu juga bisa dibilang love scamming. Betul, karena kayak situationship juga kah? Yes, diajak, dibilangnya aku udah bosen bandel, aku pengen serius, tahun ini aku pengen menikah gitu kan. Tapi setelah ketemu, kalau ketemu tuh ya, kadang-kadang nggak ketemu. Kadang-kadang cuman buat pacaran jarak jauh aja, lalu ditinggal di situ aja. Nah, di situ banyak yang mengeluh lalu merasa kayaknya diperdaya misalnya. Gitu. Ini tuh unfortunately banyak teman-teman yang mengalami ini kan juga malu ya Coach. Bahkan untuk menceritakan ke orang-orang di sekitarnya takut dijudge gitu. Takut, aduh kok bisa sih lo percaya, kok bisa sih lo termanipulasi gitu. Nah, untuk teman-teman yang dengerin yang mungkin mulai ngerasa was-was kayak, aduh jangan sampai gue juga ngalamin itu gitu. Ada cara-cara untuk bisa mengidentifikasi dari lebih awal gak sih Coach, kalau ternyata lawan bicara kita di dating apps ataupun ya dimanapun itu di internet ya yang kita temui ternyata mungkin adalah seorang love scammer. Alright, kalau cara mengidentifikasi mungkin akan berubah seiring perkembangan ya, karena mungkin mereka juga nonton ini akhirnya mereka ubah modusnya. Makin canggih. Ya, bisa canggih. Karena mereka juga belajar ya Coach. Mereka juga belajar, mereka update gitu loh modus-modusnya. Tapi biasanya benang merah yang tidak akan banyak berubah adalah mereka itu cenderung menunda pertemuan. Memperlama jarak untuk bisa ketemuan langsung face to face ataupun video call. Jadi entah mereka tuh negaranya jauh,
atau mereka lagi dinas yang jauh, atau mereka lagi sibuk sekali karena lagi ada tugas yang susah ditemui. Jadi mereka punya cerita, narasi bahwa ini nggak bisa cepat ketemu nih, gitu. Tapi mereka rutin, mereka rajin setiap malam membina kedekatan, mereka memberi perhatian, mereka mengeluarkan janji ini dan itu. Jadi ada faktor kayak ditunda-tunda ketemunya, gitu. Nah itu dari sisi pelakunya. Dari sisi orang yang menerima didekatinya juga cenderung biasa perempuan, nggak selalu perempuan tapi biasa perempuan. Mereka juga entah gimana tidak mau cepat-cepat ketemu. Nah menurut saya ini yang justru jadi agak berbahaya. Dengan menunda pertemuan semakin besar ruang buat si penipu ini bermulut manis. Oh, oke. Iya dong gitu kan. Iya. Dengan menunda pertemuan atau nggak ngajak, yuk kita ketemu yuk kita ngopi yuk kita apa. Dengan menunda ajakan seperti itu ruangnya makin lebar untuk si penipu ini berakrobat mengeluarkan segala macam cara untuk memukau dan mempesona. Jadi itu menurut saya yang dilihat dulu, nih orang jagoan di online tapi nggak mau ketemu kah? Nah itu mungkin agak deg-degan dulu tuh kalau di situ. Ini noted banget ya untuk para perempuan, karena memang biasanya kalau dengar cerita-cerita ya, banyak perempuan itu memang sebelum bertemu itu kan investasi lebih besar ya daripada chatting online aja. Ada resiko juga. Ada resiko juga. Mereka memang mau melakukan screening atau melihat dulu seberapa mereka tertarik dengan lawan bicaranya, dan itu butuh waktu gitu. True. Coach. Tapi kalau dengar dari cerita Coach, kalau bisa jangan lama-lama ya Coach. Jangan lama-lama, betul. Jangan nunggu kayak 2 bulan, 3 bulan gitu. Ya kalau mau nunggu 2 minggu masih oke lah gitu. Tapi di minggu ketiga segera diatur pertemuan di tempat publik. Of course ada protokolnya, tempat publik, teman tahu dan yang lain-lainnya. Itu yang menjaga. Kalau perlu. Exactly gitu. Kalau perlu ada teman yang ngawasin dari jauh. Gitu ya, yang ngeliatin dari jauh. Jadi biasanya mereka yang ada niatan buruk ini mereka nggak mau diketahui, nggak mau kelihatan. Boro-boro ketemu video call juga mereka menunda-nunda dengan segala macam cara. Sinyal buruk lah, apa buruk lah. So ini salah satu cara yang paling sederhana untuk mengurangi terpeleset ke sana. Gitu. Okay. Noted ya, kalau misalnya kok kayaknya dia ada sesuatu yang dia tunda-tunda dalam rangka tadi video call ataupun pertemuan. Selain itu aku rasa love bombing atau terlalu cepat memberikan afeksi yang berlebihan, yang kok ini kayak too good to be true banget ya. Ini kok kayak fairy tale ya. Itu juga suatu tanda kan Coach? Itu suatu tanda. Namun saya mau ngasih tau Mahari, yang niat baik juga love bombing, gitu ya. Kalau kita bicara dari intensitas dan perilaku love bombing, antara yang manipulatif sama yang beneran sayang dan peduli juga cenderung love bombing juga, gitu kan. Jadi mereka ada kesamaan benang merah di sana. Cuman saya akui yang manipulatif tuh lebih agresif mereka, karena mereka tahu mereka nggak punya waktu banyak untuk ngelakuin ini, gitu ya. Jadi mereka akan lebih cepat. Jadi gini, mereka akan gila-gilaan berusaha tebar pesona. Ya, jadi disitunya cepat, menciptakan keintimannya dengan sangat cepat, membuat merasa dekat dan serupa, similarity prinsipnya, berasa mirip gitu kan ya. Itu dengan cepat, tapi ketemunya lambat gitu loh. Jadi attraction dan chemistry-nya luar biasa cepat, too good to be true, tapi ketemunya sangat lambat dan sangat susah. Nah kombinasi ini yang membuat biasanya si perempuannya ini jadi berekspektasi tinggi, berfantasi gitu loh. Jadi kita kan bukan jatuh cinta sama orang yang kita pengen, kita jatuh cinta sama citra akan orang yang kita pengen. Yang ada di kepala kita. Si laki-laki ini biasanya laki-laki pelakunya ya gitu loh. Si laki-laki ini sibuk melukis gambar dirinya gitu. Baik, dia juga ada di posisi pekerjaan yang oke, dia luar negeri atau apalah gitu. Dan kalau aku baca-baca itu tuh mereka suka bilang mereka suka hal-hal yang sama kayak kita. Jadi kayak kamu suka yang apa? Misalnya aku suka olahraga. Oh aku juga suka banget olahraga. Apa segala macam. Yang mana mungkin emang dalam proses pendekatan in general kadang juga memang ada ya proses seperti itu. Tapi ini lagi-lagi ada sense kayak kok ini too good to be true ya. Biasanya ada intuisi juga gak sih sebenarnya? Intuisi itu intuisi yang kayaknya ini kayak benar yang tadi bilang sama Mahari, fairy tale gitu kan. Sangat indah banget. Kadang-kadang saking indahnya ini yang membuat beberapa perempuan akhirnya aku nggak cerita dulu sama teman-teman. Nah di sini justru ngerinya gitu ya. Dia nggak mau cerita. Dia hatinya sudah lengket sama seseorang ini, pelaku ini, tapi dia nggak mau bilang sama temannya karena takut nanti diomongin gini, omongin gitu. Ah teman gue nggak ngerti gitu, ya kan. Dan satu lagi tadi Mahari bilang kan ada kesamaan minat misalnya olahraga atau mungkin jurusan yang sama. Selain kesamaan itu ada juga seringkali pelaku tuh pakai kesamaan tragedi.
Misalnya, aku juga broken home gitu. Aku juga dulu pernah papaku selingkuh, kok kita sama ya. Jadi these similarities of tragedies ini cepet banget nih. Dan itu deep banget kan, sesuatu yang nggak dia share sama semua orang, tapi ternyata relate. Exactly. Jadi si perempuan yang sedang dibidik ini ngerasa jahat kayak banget ya orang-orang ini. yes. Dan mereka ngelakuinnya apalagi yang kalau kita bicara sindikat ya, mereka udah asal kirim aja tuh gitu kan. Mereka ngelakuinnya nggak pakai bidik-bidik lagi. Walaupun kalau yang di luar negeri yang kita sering lihat di film-film ya, itu mereka sampai riset dulu, dicek dulu gitu loh. Makanya hati-hati juga dengan identitas di online kita, karena mereka bisa bilang, dengan disama-samain gitu loh. Misalnya kita bisa lihat, dia suka padel, ya bilang aja, aku suka padel loh, kamu apa? Kok kita sama gitu. Jadi ada yang sampai riset, ada yang nggak riset. Tapi intinya sama, mereka berusaha menciptakan chemistry secepat mungkin, tapi menciptakan jarak dan pertemuan yang selama mungkin. Jadi ada tension di sana. Yes, dan tadi ada satu poin yang coach bilang, kalau kita udah mulai merasa gak mau cerita sama teman kita, justru itu adalah indikasi bahwa ada apa nih, apa yang membuat kita jadi tertutup. Karena sebenarnya mungkin kalau kita dengar ceritanya, ya jelas karena kok dia gak mau video call, kok dia gak mau ketemu. Kalau kita cerita ke orang lain, mungkin kita concern, aduh ntar dipikirnya aneh gak ya nih gue berhubungan online sama orang, tapi dia gak mau ini, gak mau itu. Ada judgment. Nah ini untuk teman-teman juga ya, kita perlu untuk ngasih tahu ke teman-teman kita bahwa kita safe space loh. Kalau ternyata lo ada apa-apa cerita aja, dan kalau ternyata teman kita cerita seperti itu ya, kita juga jangan langsung, kok bisa sih, emang lo gak mikir, emang lo gak apa. Tapi kita terima dulu, emang gimana gitu, kita dengerin gitu ya coach. Itu kayaknya juga penting supaya orang yang menjadi korban ini berani untuk speak up sebelum makin parah lah ya hubungannya. Betul, istilahnya tadi safe space yang dibilang Mahari tadi benar, untuk dia ngerasa kalau aku nggak aneh, kalau aku cerita ketemu sama seseorang di dating apps ini, aku nggak langsung dijudging sama dia, gitu kan, nggak langsung, kamu desperate amat sih nyari-nyari kayak gitu, kan gitu. Jadi itu yang ngebuat akhirnya banyak orang yang sedang dibidik ini mereka resah untuk terbuka, dan semakin mereka menutup diri, mereka menjaga jarak dari teman-teman, semakin dunia dia sama si pelaku ini semakin erat. Semakin intim. Exactly. Kan gak ada yang tahu. Karena yang lain gak ada yang ngerti hubungan kita. Exactly. Itu ngeri banget. Benar-benar. Itu salah satu indikasi juga ya, mereka tuh pengen mengisolasi seakan-akan dunia cuma berdua. Biar dia gak denger omongan-omongan dari luar yang bilang bahwa itu mungkin penipuan. Yes. Dan ya alhamdulillah kalau ternyata di tengah-tengah udah tersadarkan bahwa ini adalah penipuan. Tapi banyak yang akhirnya sampai jadi korban, sampai udah transfer uang, sampai udah bocorin identitas pribadi dia. So far kalau dari pengalaman coach, yang coach lihat ya, apa sih yang dia dirasakan biasanya sama korban-korban dari love scamming ini? Wah, ketika sudah sampai ke sana ya, sampai transfer, biasanya di awal-awal belum sampai ngerasa ada yang aneh. Mereka emang khawatir gitu, kayak ini beneran gak ya? Tapi karena di awal si scammernya ini masih menjaga citranya, jadi ketika ditransfer masih istilahnya dibalikin atau dibayar atau dibales. Jadi upaya resiprokalnya itu masih dijaga, karena transfernya masih cuman kayak 100.000. Bahkan bisa jadi dibalikin, gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Jadi di awal-awal ngerasa ini aman. Justru fake security itulah yang mau diciptakan sama si scammer ini, berusaha ngebuat kalau ini aman, dilakukan 2-3 kali, angkanya makin lama makin meningkat. Ini kayak Ponzi scheme ya jadinya. Seperti itu. Sampai di satu titik si orang yang dibidik ini ngerasa oke, nggak apa-apa, aku bisa kasih nilai yang lebih besar, yang kemarin-kemarin dibalikin kok. Gitu kan. Nah di titik ini dia udah nggak ngerasa takut, dan di titik itulah baru ditarik tuh. Nah kena seperti itu. Tapi bukan cuma hanya uang saja ya, ada juga yang misalnya kirim foto yang agak nakal. Nah itu juga banyak juga tuh gitu ya. Jadi dimulai dari foto yang lucu-lucu, foto yang seksi-seksi, dari situ diminta lebih. Nah ada juga di titik ini udah berhenti scammingnya, udah langsung mulai ke pemerasan. Kalau kamu udah berubah tuh dari scam yang dari sana, udah ada foto-foto yang nakal seperti itu, lalu di scam. Kalau nggak mau disebarin, kirim sekian. Terus tuh berlanjut 2-3 kali, 4 kali, 5 kali baru ngomong sama orang biasanya. Nah itu si korban yang sebutlah demikian kan malu ya. Malu, takut, merasa salah, apalagi nanti biasa digalakin tuh sama keluarga atau sama teman. Jadi kok bisa kamu kayak gini? Kamu kemana sih? Kok nggak mikir sih kamu? Kan udah banyak tuh berita-berita. Jadi itu yang buat akhirnya mereka nggak speak up. Gitu. Sedih deh pokoknya.
aku kebayang juga bahwa orang-orang yang seringkali jadi korban ini kan mereka ada alasan kenapa mereka mencari pasangan online dan mereka bisa segitu percaya dengan orang ini meskipun ada tanda-tanda yang secara rasional harusnya mungkin kita tahu, tapi seakan-akan kebutuhan emosionalnya menutupi itu. Aku rasa bukan aku rasa sih, ini aku sempat baca juga bahwa banyak diantaranya memang mereka punya isu kesepian, Right. punya low self esteem. Jadinya memang ini targetnya dari para love scammer ini. Right. Nah, bayangin orang yang udah kesepian, nggak percaya diri, terus ditipu lagi. Itu kan bisa kena mental banget. Banget. Nah, biasanya kayak gimana coach mereka setelah menjadi korban ini? Apa yang mereka rasakan? Apakah mereka jadi takut untuk punya relationship lagi setelah itu? Biasanya begitu ya, baik mereka yang akhirnya speak up cari bantuan profesional ataupun yang enggak gitu ya. Mereka cenderung jadi lebih tertutup dulu tuh reaksi paling pertamanya. Saya punya ada teman yang dia juga nyaris terkadang ke sana di tengah perjalanan dia cerita sama saya gitu. Lex, ada yang kayak gini-gini nih, what do you think? Dan saya coba lihat obrolannya seperti apa, aktivitasnya kayak gimana. Di titik itu saya lihat agak nggak enak gue feel-nya nih gitu loh. Soalnya si orang ini terlalu mencitrakan sesuatu, sibuk melukis dirinya, sibuk lah apalah gitu loh. Aku lagi keluar negeri, kamu mau nitip apa? Nanti pulang aku sekalian bawain. Yang kayak gitu-gitu tuh. Yeah. Jadi kayak ini agak kurang enak nih, saya bilang sama dia. Agak kurang genuine juga ya jadinya. Yes. Terlalu cepat udah langsung mau kayak gitu-gitu. Nah, saya bilang sama dia hati-hati ya, maju oke, tapi hati-hati. Lebih baik aja ketemu, saya bilang sama dia. Nah, ini dalam cerita ini teman saya, dia udah curhat sama saya, dia udah terbuka. Tapi dia tetap melanjutkan menjalaninya. Kenapa? Yang tadi dibilang itu ya, karena mungkin ada faktor sepi mungkin. Yeah. Ada faktor sibuk dengan pekerjaan. Jadi aku tidak punya waktu untuk memulai dari nol lagi. Ini ada di depan mata nih. Dan mungkin susah untuk ketemu orang yang kita ngerasa cocok banget sama Exactly, kita. Tapi ini kok cocok banget. Right. Kayak it's meant to be. Iya. Gitu kan ya. Jadi dia meneruskan sampai akhirnya satu titik karena teman saya ini dekat sama saya, dia sering cerita di perjalanan akhirnya mulai kelihatan gigi-gigi taring-taring dari orang yang ini. Dan di titik itu langsung panik dan langsung stop. Ditutup semuanya. Dan saya kan tetap ngobrol sama dia. Saya lihat perilaku perubahannya before and after. Saya lihat ini orang yang speak up, orang yang berhasil kabur dari cengkraman itu. Yang kabur pun dia jadi lebih tertutup, dia jadi lebih takut. Bukan hanya di online saja, di offline juga dia agak kayak nanti dulu kalau mengisolasi diri. Kalau soal pacaran dan nyari pasangan, aku kerja dulu deh. Gitu. Dia sibuk. Lebih ke fokus ke hal lain. Right, dialihkan dirinya ke sana. Itu yang tidak kena, apalagi yang kena. Ya. Jadi kebayang mereka lebih khawatir merasa di dunia ini sangat bahaya, apalagi percintaan. Dan spesifiknya mungkin tidak percaya laki-laki, semua laki-laki itu kurang ajar dan yang lain-lainnya. Bisa punya trauma tersendiri karena akibat ini. Right. Dan sebenarnya by case-case yang pernah aku tangani, bahkan keluarga bisa ikut terdampak. Apalagi kalau korbannya ini sampai mentransfer uang yang tidak kecil nilainya. Dan itu mempengaruhi kehidupan sehari-harinya atau bahkan harus sampai ngutang. Dan kalau di berita kan bahkan sampai ada yang dia basically cari gaji sebesar-besarnya untuk membiayai pasangannya yang dia bahkan gak pernah ketemu ini. Right. Jadi ini yang serem-seremnya lah ya dari love scamming. Sebenarnya nggak ada juga sih yang menyenangkan dari love scamming. Tadi kita udah bahas yang serem-seremnya. Tapi untuk yang mendengarkan dan ngerasa, aduh itu aku banget. Dan bahkan aku mungkin nggak pernah cerita sama siapapun itu. Apa kira-kira langkah yang perlu dilakukan sih coach? Right. Tadi Mahari di depan udah bilang kan, kalau cerita sama teman mungkin takut dijudge ya. Cerita sama keluarga biasa lebih kejam lagi. Ya teman-teman mungkin masih ngerti mental health dan yang lain-lainnya ya, tapi kalau keluarga akan lebih, karena keluarga kan dekat sama kita, punya investasi yang besar, jadi biasanya lebih emosional keluarga. Bingung si orang-orang yang pernah jadi korban sikap seperti ini. Jadi saya selalu bilang kalau memang pernah terkena dan ada dampak-dampak yang mengganggu kehidupan sehari-hari, apalagi kerjaan atau susah tidur, nafsu makan turun, merasa diri tidak berharga dan yang lain-lainnya, wajib mesti konsul ke profesional, ke psikolog. Gitu ya, saya selalu rekomen seperti itu karena itu adalah safe space yang terjamin ya, yang dia akan menerima, dia akan mendampingi. Jadi proses nomor 1 adalah berusaha memproses kondisi luka dan traumanya itu bersama orang yang tepat. Gitu. Kalau teman nggak ada,
keluarga terlalu mengerikan gitu ya. Saya kurang rekomen kalau AI, nggak rekomen. Iya. Ya. Takutnya dimanfaatkan justru ya. Ya, cepatnya. exactly. Jadi mendingan cari bantuan profesional yang real orangnya, kalau bisa ketemuan malah. Ya. Itu akan membantu si korbannya ini ngerasa nggak sendirian, ngerasa dimengerti, dan dia bisa menemukan bahwa ternyata itu bukan salahnya dia. Karena biasa korban akan nyalahin diri kan, Iya. kayak ini salah gue nih, ini salah gue nih. Atau mungkin dia akan ngambil kesimpulan yang negatif. Contoh kayak, aku emang nggak layak bahagia. Ya, aku nggak bisa ketemu cinta. Tuhan emang menghukum aku. Iya, ini pasti gara-gara waktu itu aku begini nih gitu. Wah, itu kesimpulan-kesimpulan yang gelap yang terjadi karena kita sendiri soliter. Tapi kalau kita didampingi, kita bisa punya ruang untuk memproses itu semua, kasih jarak ke traumanya kita. Hopefully kita bisa bangkit dari sana. Yes. Dan hopefully kita juga bisa ngelihat permasalahannya dengan lebih objektif. Right. Dan ngurang-ngurangin ya nyalah-nyalahin diri sendiri ketika memang dalam hal ini kita korban. Right. Jadi kita perlu memahami dan hopefully bisa memberdayakan diri kita lagi. Right. Kalau sedikit menyimpulkan aja Coach, kira-kira tadi kan udah ada beberapa tips ya. Tapi kalau dirangkum sedikit, apa yang benar-benar bisa kita lakukan untuk menghindari dari jebakan-jebakan ini, bukan cuman penipuan secara finansial tapi juga secara emosional. Oke, saya pakai kata terakhir kamu tadi, Mari, yang soal emosional gitu ya. Ketika hati kita udah lengket sama seseorang, kita punya kecenderungan untuk terus terseret sama orang itu. Yeah. Gitu. Attached Banget sama orang itu. Apalagi kalau kita memang ada kondisi-kondisi kesepiannya lah, atau merasa tidak cantik, tidak ganteng lah gitu. Insecure. Jadi langkah nomor 1, wajib punya support system. Ya, pada saat kita sendirian soliter di dunia ini, kita berada dalam kondisi yang berbahaya. Yeah. Bisa kena love scammer, bisa kena scam yang lain, apapun itu. Jadi nomor 1, biasakan share sama teman terdekat. Jadi mesti punya 1, 2, 3 teman dekat yang cerita apapun yang terjadi. Bukan hanya cerita masalah, tapi juga cerita kondisi-kondisi happy. Kayak gini nih, pas ketemu sama si love scammer ini kan rasanya happy ya. Iya. Kayak wah akhirnya gitu. Di saat ketika gue udah gak punya harapan lagi, tiba-tiba muncul. Aduh, kasian banget. Gitu, ya kan? Nah itu perlu cerita sama teman. Nah yang kedua, setelah kita punya teman, pastiin kita punya tujuan. Ngobrol lewat chat itu tujuannya adalah untuk segera mengadakan ketemuan. Kalau ketemuan terlalu sulit, ya minimal video call. Ya. Video call ya, bukan kirim videonya dia. Kalau kirim videonya dia, zaman sekarang ada AI. Ya kan, itu video dikirim aja bisa pakai AI. Tapi kalau video call, walaupun bisa video call pakai AI, tapi masih agak lemah per hari ini. Ya, per hari ini video call live streaming yang pakai AI itu masih gampang kelihatan. Kecuali yang rekaman udah susah kelihatannya gitu ya. Jadi dicoba untuk video call dulu. Video callnya juga jangan cuma 30 detik gitu. Hai, aku lagi di sini, udahan ya. Nggak bisa, ngobrol. Biar bisa kita lihat ekspresi orangnya gitu loh, dan cerita orangnya, dan kita bisa lihat tutur katanya, mannerismnya. Itu akan kelihatan karena orang yang punya niat buruk pasti kebaca. Ya, jadi nomor 1 cerita sama teman, 2 adakan cara untuk lihat orangnya, baik lihat video call ataupun ketemuan. Mungkin itu yang paling besarnya di awal. Yes. Dan ini bahkan sampai yang pakai AI pun ya tetap aja kita perlu ngelihat dia secara sinkronus ya, itu bahasanya ya. Ngelihat dia gerak-geriknya live gitu, bukan rekamannya. Itu yang penting banget. Oke. Ini noted karena kita semua juga masih belajar tentang AI ya Coach. Betul. Masih bingung, semoga sih nggak cepet-cepet jadi ada penipuan yang serial itu. Karena kalau nggak, kita juga bingung cara bedainnya. Tapi yang jelas menurutku kalau bahkan kita udah ada kecurigaan, itu sesegera mungkin ceritalah ke orang lain. Pasti. Sesegera mungkin dapetin second, third opinion bahkan. Dan kalau kita emang merasa ternyata aku emang kesepian ya, ternyata aku gak punya support system ya, bahkan disuruh cerita sama teman aku gak punya temen ya, aku akan bilang fokus cari temen dulu deh. Berarti isunya udah lain lagi ya. Gitu. Aku akan bilang fokus cari temen dan support system dulu. Apalagi kalau mau membangun rasa percaya kita yang agak jatuh nih karena kejadian-kejadian yang pernah ada. Nah ini sedikit aja, nggak mungkin aku nggak nanya ke Coach Lex, karena Coach Lex adalah orang yang udah berpengalaman banget dengan gimana caranya bikin orang-orang relationshipnya lebih healthy lagi. Ini dari tadi yang kita ngomongin yang nggak sehat. Kalau yang sehat, gimana sih in general aja gitu ya, caranya untuk teman-teman yang dengerin ini bisa ngebangun hubungan yang sehat dan terjauhkanlah dari hal-hal love scamming apalagi ya, secara finansial, emosional, tapi mereka bisa punya relationship yang benar-benar mereka merasa secure dan
kalaupun ada kecurigaan tuh nggak sampai berlebihan juga. Alright. Saya cerita yang versi terpendeknya dulu ya, gitu. Bagi saya memetaforakan hubungan sehat tuh sama kayak badan sehat. Orang yang badannya sehat, yang jiwanya sehat, ciri khasnya dia akan berkembang. Betul ya? Ya. Kalau badannya sehat dia akan berkembang, dia akan banyak bergerak, dia prestasinya meningkat dan yang lain-lain. Demikian juga hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu memampukan kedua orangnya, kata kunci kedua orangnya, itu berkembang lebih dibandingkan sebelum mereka bersama. Yes. Ya, jadi si pria dan perempuannya ini sama-sama berkembang setelah mereka bergandengan, mau itu pacaran ataupun berumah tangga. Yang sering terjadi sayangnya nih, ada yang berkembang memang setelah pacaran atau menikah, tapi biasa salah satu pihak yang berkembang. Kalau kita bicara di Indonesia, Asia, kita tahu pihak yang mana, laki-laki atau perempuan. Biasanya yang berkembang laki-lakinya. Patriarki kan. Exactly, ya kan, laki-lakinya bisa ke sana sih, bukan cuma karirnya berkembang, pertemanannya juga terus berkembang, hobinya terus berkembang gitu. Apapun yang ada dalam diri laki-lakinya makin berkembang karena dirawat oleh perempuan. Tapi kita lihat di seberangnya, perempuannya cenderung, saya nggak bilang semua, cenderung terhambat. Saya pakai kata terbonsai. Cantik, indah gitu loh. Tapi di dalam ruang yang sempit gitu loh. Besarnya di sana. Ruang tumbuhnya terbatas. Exactly gitu. Tetap bisa berbuat tapi kecil-kecil gitu loh. Mungil-mungil aja. Dan sangat tergantung gitu loh. Terhadap si pemiliknya. Nah, menurut saya nggak bilang itu langsung toksik, nggak sampai sana karena ada ini spektrumnya antara dari sehat sampai ke toksik itu lumayan panjang sih gitu loh. Tapi ketika kedua orangnya sehat sama-sama berkembang, menurut saya itu adalah hubungan yang ideal yang kita cari. Jadi carilah pasangan yang dia punya komitmen dan juga gairah pengen mengembangkan kita setelah bersama sama dia. Menurut saya itu gambaran paling simple hubungan yang sehat. Yes, ini aku relate banget dengerin ini. Karena aku pun kalau misalnya bertemu yang lain aku bilang, kan selalu bertanya ya mereka, how do I know if he's the one gitu ya, if she's the one gitu. Yang aku rasain analogi yang bagi aku relate banget tuh ketika 1 ditambah 1 sama dengan 1000 gitu. Kita pas sendiri ya udah kita oke, tapi ya udah gitu. Dia pas sendiri juga oke, tapi pas kita bareng-bareng tuh wow, ini multiplication-nya berkali-kali lipat, pertumbuhannya tuh eksponensial gitu loh. Nah, itu adalah berarti hubungan yang sehat karena saling mensupport, saling membuat satu sama lain berkembang. Cakep. Yes. Dan terakhir banget, ini pertanyaan klise yang semua orang gak tahu jawabannya, Coach. Tadi kita ngomongin love scamming, kalau ini cuma love-nya aja. Kira-kira menurut Coach Lex, apa sih definisi cinta untuk Coach Lex? Cinta itu perasaan yang timbul, bagi saya ya, akibat upaya, usaha, dan investasinya kita. Jadi semakin kita berupaya ke pasangan, maka semakin kita melihat dia nilainya mahal. Karena ada waktunya kita di dia, ada uangnya kita di dia, ada hatinya kita di dia. Dia semakin indah, semakin menawan, dan kita semakin melekat sama dia. Jadi menurut saya cinta gambarannya seperti itu. Yes, jadi justru ketika kita mencintai seseorang, kita malah pengen ngeliat mereka tuh makin keren, makin cakep, makin pinter gitu ya. Jadi kalau kita malah membatas-batasi pasangan kita, bisa jadi itu bukan cinta yang sehat ya. Oke, thank you so much Coach. Sama-sama, Ini Hari. episode yang very very insightful. Thank you teman-teman yang udah mantengin obrolan kita. Ditunggu di episode Disco yang selanjutnya. Dan aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah.